Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fakih dengan NIM 415191110101. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 pengantar cloud computing. Pengantar cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan definisi untuk teknologi komputasi grid atau grid computing yang digunakan pada pertengahan hingga akhir 90-an. Jargon komputasi awan mulai muncul pada akhir tahun 2007, digunakan untuk memindahkan layanan yang digunakan sehari-hari ke internet, bukan disimpan komputer lokal lagi. Definisi cloud computing. Komputasi awan adalah sebuah pengiriman yang mengarah kepada sebuah layanan komputasi. Layanan awan mengizinkan individu-individu dan pembisnis untuk menggunakan perangkat lunak dan keras yang telah dikelola oleh 3 bagian pada lokasi terpencil. Contohnya, penyimpanan file online, situs jaringan sosial, webmail, dan aplikasi bisnis online. Sebuah model komputasi awan mengizinkan akses kepada sumber informasi dan komputer dari berbagai tempat yang tersedia koneksi jaringan. Komputasi awan menetapkan sumber-sumber yang telah dibagi, termasuk ruang penyimpanan data, jaringan, daya, proses komputer, dan aplikasi khusus badan hukum dan pengguna. Di sini ada karakteristik cloud computing. Yang pertama ada resource pooling. Resource pooling, sumber daya komputasi, layanan storage, CPU, memori, network, bandwidth, dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan service customer dengan model multi-tenant. Yang kedua ada broad network access. Broad network access, kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Yang ketiga ada managed service. Tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang terpakai secara otomatis. Dengan memonitoring sistem ini, kita bisa melihat beberapa resource komputasi yang telah dipakai seperti bandwidth, storage, processing, jumlah pengguna aktif, dan sebagainya. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud customer. Yang keempat ada rapid elasticity. Kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud customer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud customer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service customer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Yang kelima dan yang terakhir ada self-service. Cloud customer bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem, tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia secara segera dan saat itu juga secara otomatis. Kemudian ada jenis-jenis layanan.
Yang pertama ada software as a service. Adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh dari layanan ini antara lain adalah layanan produktivitas, Office 365, Google DOS, Adobe Creative Cloud, dan sebagai berikut. Kedua, layanan email, Gmail, Yahoo Mail, Live Mail, dan sebagainya. Tiga, layanan sosial network, Facebook, Twitter, Teget, dan sebagainya. Empat, layanan instant messaging, Yahoo Messenger, Skype, Geltak, dan sebagainya. Keuntungan dari SaaS ini adalah kita tidak perlu membeli lisensi software lagi. Kita tinggal berlangganan ke cloud provider dan tinggal membayar berdasarkan pemakaian. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. PaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa rumah. Berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Pelanggan tidak perlu pusing untuk menyediakan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Pemeliharaan rumah ini, sistem operasi, network, database, engineering, network, aplikasi, dan lain-lain menjadi tanggung jawab dan penyediaan layanan. Keuntungan dari PaaS ini bagi pengembangan dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah atau untuk aplikasi, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. Yang ketiga, ada infrastruktur as a service atau LaaS. LaaS adalah layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT, unit komputer, storage, memori, network, dan sebagainya. Dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan TaaS ini adalah seperti menyewa komputer yang masih kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan bisa kita install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Contoh penyediaan layanan LaaS ini, Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows, Azure, dan sebagainya. Keuntungan dari LaaS ini adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dengan diubah atau scaled up, scaled down dengan mudah. Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan sebagainya dengan segera. Skema layanan. Software as a service, layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Contohnya yang tadi, contoh dari layanan produktivitas, Office 365, Google DOS, Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Kemudian ada platform as a service, layanan dari cloud computing, kita bisa menyewa rumah.
Berikut lingkungannya. Untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat, pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Contoh penyediaan layanan beras Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google App Hibernate. Yang ketiga ada infrastruktur as a service. Layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT, unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, menyimpan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Contoh penyediaan layanan LHS ini Amazon EC2, Rackspace Cloud, Windows Azure, Telkom Cloud. Kelebihannya, satu, kemudahan akses. Jadi kita tidak perlu berada pada suatu komputer yang sama untuk melakukan suatu pekerjaan, karena semua aplikasi dan data kita berada pada server cloud. Dua, menghemat tanpa investasi awal. Kemungkinan bagi perusahaan untuk mengurangi infrastruktur IT yang pasti memerlukan investasi besar, baik berupa investasi hardware, software, maupun human resource dan ya. Tiga, lentur dan mudah dikembangkan. Sesuai baginya dengan salah satu karakter cloud computing yaitu rapid, elastis. Maka ini juga merupakan salah satu kelebihan cloud computing. Jadi customer bisa dengan mudah menaikkan atau menurunkan resource yang dipakai, dan dengan ini akan mempengaruhi cost dan mereka keluarkan. Kemudian kekurangannya. Satu, cloud tidak dapat dilakukan jika kita tidak terhubung ke internet. Dua, membutuhkan bandwidth yang besar. Tiga, untuk layanan dial-up tidak optimal. Empat, mungkinkah data rahasia kita diakses oleh pihak yang tidak berhak? 5. Ketika kita sedang off, meskipun data tidak akan hilang, tetapi kita tidak memiliki cadangan fisik. Prinsip keamanan data. Semua teknik keamanan data dibangun pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari 3 prinsip dasar. Kerahasiaan mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang sensitif. Kerahasiaan data berada pada persyaratan yang lebih kuat. Untuk komputasi awan, data disimpan di pusat data. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan hal yang penting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.